Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fardan. Cing, udah lama. Iya dong. Duduk. Dari mana? Biasa, sibuk. Sibuk kan? Sibuk sekarang mah sombong, nggak pernah nongkrong sama Iya, teman betul. gua. Sorry, lagi sibuk. Sibuk Panitia apa? organisasi kampus biasa lah ya. Luar biasa. Pejabat kampus emang gini. Iya, sibuk banget. Iya. Nih, apa ini tadi lagi bahas apa? Ini tadi aku sama Abe tuh mau bahas tentang IKN loh. Yang saking sibuknya jarang baca berita, padahal lagi Iya. trending gitu. Lagi trending di Twitter, masa nggak tahu? Iya sih, aku Jadi pernah headline. dengar tentang IKN. Lagi IKN. Tapi Iya. kenapa sih bisa rame? Nah, jadi gini. Jadi, kenapa sih IKN ini ramai banget dibicarain sama orang-orang? Jadi, ketika kita melihat draft rancangan undang-undang IKN ini memuat kedudukan, kekhususan, serta bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan IKN. Namun, dari pengesahan rancangan undang-undang ini dinilai terkesan sangat terburu-buru, mengingat hanya perlu 40 hari, yaitu terhitung mulai dari pansus terbentuk hingga disetujui DPR dalam rapat paripurna. Menurut Bivitri Susanti, yaitu salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, menerangkan proses semacam itu laksana mengecilkan makna proses legislasi yang baik, hanya karena ingin mencapai target. Oleh karenanya, proses legislasi dibicarakan secara mendalam kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung dan kelompok rentan, sehingga pengesahan rancangan undang-undang ini bisa melihat secara luas kepentingan warga. Proses legislasi tidak sesederhana membuat makalah tugas akhir yang semakin cepat selesai, semakin baik. Selain dinilai memiliki kecatatan dalam proses legitimasinya, literatur dalam naskah akademiknya pun kian menjadi persoalan. Nah, jadi gitu dan kenapa IKN itu rame-rame nih di Indonesia? Oh gitu. Tapi emang dampaknya bakal sebesar apa sih? Nah, sekarang nih, ngomong-ngomong tentang dampak, Jika kita meninjau IKN dari dalam perspektif ekonomi di Indonesia, yang notabene menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Dari sini muncullah pertanyaan, apakah dengan kebijakan pindahnya ibu kota ke Pulau Kalimantan sudah sejalan dengan ekonomi Pancasila yang Indonesia anut? Atau mungkin sebaliknya, dengan hadirnya kebijakan pemindahan ibu kota justru bertentangan dengan ekonomi Pancasila itu sendiri? Tentunya, dalam penerapan setiap kebijakan yang berlaku di Indonesia, sudah sepatutnya meninjau serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kelima sila yang kita miliki. Melihat dari skema rekapitulasi pembiayaan IKN mencapai total 690 triliun, yang dimana terdapat 3 skema pembiayaan, yaitu dari dana APBN, swasta, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Dalam pembiayaan tersebut, penggunaan KPBU mendapat urutan pertama dengan pembiayaan terbesar disusul dengan swasta. Dari sini kita melihat bahwa pembangunan IKN sangat syarat dengan masuknya oligarki penguasa. Dari sini kita melihat bahwa pembangunan IKN sangat syarat dengan masuknya oligarki penguasa melalui pendekatan konservatif, sistemik, dan otoriter. Patut dipertanyakan kembali, sebenarnya IKN ini ditujukan untuk masyarakat atau malah para oligarki pengusaha yang haus akan materi dan sumber daya. gitu dah, ngerti kan sekarang? Kenapa sih IKN ini dari kemarin rame nih? Karena dampaknya juga emang sepenting itu, terutama buat perekonomian Indonesia. Oh gitu. Makasih ya Boys. Makasih ya Be. Iya, sama-sama. Jadi aku tahu IKN tuh. Ternyata ikan ini bisa rame karena menurut masyarakat, pengesahan draft undang-undang IKN ini terkesan cepat dan buru-buru. Dan juga dilihat dari segi ekonomi, dampak pemindahan ibu kota ini ternyata memakan biaya 690 triliun. Sehingga menyebabkan banyaknya perdebatan dan pertentangan karena dinilai tidak mencerminkan sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Loh, kemana? Yaudah teman-teman, aku ditinggalin nih. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.